Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng wayaki kumaha mangka sadayana. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini aku akan berbagi informasi, dan ini beritanya itu udah beberapa hari yang lalu ya, mungkin hampir semingguan lah begitu. Siapa sih yang nggak pengen wajahnya glowing, bersinar, mewangi setiap hari kayak bunga yang lagi mekar begitu ya? Itu adalah idaman semua wanita ya. Apalagi di zaman sekarang bukan cuma wanita doang, pria juga, laki-laki juga melakukan perawatan wajah, apalagi kita sebagai wanita ya kan. Nah, ada jerawat satu aja, aduh bingungnya minta ampun. Nah, jadi banyak sekali sekarang ini pemirsa produk-produk krim wajah yang banyak sekali ya, banyak pokoknya, yang macem-macem lah begitu ya kan. Jadi ini tuh ada informasi dari Hong Kong. Salah satunya yang menjadi korban yaitu PMI Hong Kong, korban dari salah menggunakan krim ya, salah menggunakan krim karena tidak hati-hati, sehingga terjadi ginjal bocor ya begitu. Waduh, ngeri ya pemirsa. Jadi buat semuanya yang belum tahu informasinya, saya akan bacakan dan saya akan share krimnya yang digunakan sama si mbaknya ini ya. Nah, ini dia krimnya pemirsa, whitening day cream, whitening night cream. Jadi ini ada buat krim siang dan krim malam begitu. Ini buat memutihkan ya begitu. Jadi buat semuanya disimak ini informasinya. Dan saya tanya kepada kawan-kawan, apakah ada di antara kalian yang menggunakan krim ini? Tolong diberhentikan karena ini sangat berbahaya banget, baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia. Nah, jadi langsung aja kita bacakan beritanya. Nah, apakah kamu sering pakai krim pemutih? Sebaiknya hati-hati memilih krim pemutih. Jangan sampai terjadi seperti kasus yang terjadi pada tanggal 19 Agustus 2021 yang lalu ya. Pusat Perlindungan Kesehatan (CHP) Departemen Kesehatan membuat pengumuman himbauan kepada masyarakat untuk tidak membeli atau menggunakan dua produk krim pemutih ini pemirsa. Nah, karena mengandung merkuri yang berlebihan dan berbahaya bagi kesehatan. Pemerintahan tersebut menyusul diterimanya pemberitahuan CHP tentang kasus dugaan keracunan merkuri dari otoritas rumah sakit HA yang melibatkan seorang pasien wanita Indonesia berusia 36 tahun. Pasien tersebut ditemukan memiliki proteinuria, adanya kelebihan protein dalam urin, setelah masuk ke rumah sakit pada akhir Juli 2021 dan dilaporkan menggunakan kedua produk tersebut selama sekitar 3 bulan terakhir ya, 3 bulan. Sampel urinnya mengindikasikan tingkat merkuri lebih tinggi dari tingkat referensi yang secara klinis diduga terkait dengan penggunaan produk. Nah, jadi lanjut, pengujian mengungkapkan bahwa kadar merkuri dalam produk adalah 1152 kali. Itu ada dalam krim siangnya pemirsa, dan 2056 kali krim malam. Tingkat yang dapat diterima penyelidikan oleh CHP terus dilakukan. Kasus ini juga telah dirujuk kepada lembaga penegak hukum terkait untuk ditindaklanjuti. Nah, jadi paparan kronis merkuri dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf dan ginjal. Waduh, ngeri-ngeri sedap ya ini. Duh. Gejala merkuri termasuk tremor, lekas marah, insomnia, penurunan memori, kesulitan konsentrasi, gangguan pendengaran dan penglihatan, dan perubahan fungsi rasa. Pada kasus yang parah, gagal ginjal dapat terjadi. Waduh, jadi ginjal bocor ya, gagal ginjal. Karena kandungan merkuri dalam kedua produk ini melebihi tingkat yang dapat diterima, penggunaan dapat menyebabkan efek samping yang serius. Orang yang menggunakan harus segera berhenti dan berkonsultasi dengan profesional kesehatan sesegera mungkin. Jika mereka merasa tidak sehat atau ragu-ragu, masyarakat dihimbau untuk tidak membeli atau menggunakan produk kosmetika yang tidak diketahui komposisinya atau diperoleh dari sumber yang meragukan. Jadi pemirsa, itu dia informasinya. Dan
korbannya ini itu salah satu WNI atau PMI yang bekerja di Hong Kong. Jadi si mbaknya ini masuk rumah sakit ya karena mengalami gagal ginjal atau ginjal bocor ya pemirsa. Aduh ya Allah, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Nggak tahu sih mbaknya sekarang bagaimana keadaannya pemirsa. Ini saya dapat informasi ini langsung ya dari Pak Konsul yang di-share melalui IG ya. Saya udah izin dan terima kasih Pak. Jadi buat semuanya apalagi kita ya yang bekerja di luar negeri, nah itu banyak sekali di media sosial yang mengiklankan ya, mempromosikan krim wajah buat muka ya begitu ya. Banyak sekali tuh. Waduh, harganya pun ya ada yang mahal, ada yang murah ya pemirsa. Jadi saya mohon kepada semuanya untuk hati-hati menggunakan krim-krim kayak gini buat pemutih-pemutih wajah kayak gini. Waduh, nih lihat. Ada kan yang awalnya wajahnya ya biasa-biasa aja gitu kan, kayak saya ini kayak gini nih. Terus nanti pakai krim karena pengen lebih glowing atau putih kayak gitu ya, nanti malahan tambah ininya rusak kayak gitu kan, ininya memar kayak gitu, ada kan kayak gitu. Itu sensitif banget dan itu mungkin kandungan dalam krim tersebut itu terlalu keras atau gimana, sehingga pemirsa dalam penggunaan krim ini kebanyakan yang saya lihat ya, alhamdulillah saya belum pernah ya alhamdulillah belum pernah, makanya wajah saya ini tetap aja hitam kayak gini nggak glowing. Makanya saya sering sekali menemukan yang memakai krim kayak gini tuh dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu itu wajahnya udah meletek ya kan, ini si kulitnya ini udah meletek dan berubah menjadi putih. Nah nanti lama kelamaan baru tuh keluar perubahan ya, kayak bintik-bintik, nanti memar kayak gitu, gatal, itu ada loh sampai kayak seperti itu. Aduh ngeri banget. Nah kalau sudah sampai seperti itu jangan dilanjutin, nanti jangan berangan-angan, nanti mungkin ini cuma reaksi aja nanti hilang. Jangan, kalau udah kayak gatal, kayak aduh apalagi bintik-bintik keluar, itu udah stop ya, pakai krim itu stop, jangan diapa-apain mukanya, jangan ditambahin apa-apain, biarin dulu, diistirahatin biar itunya hilang ya. Itu udah udah keras banget tuh krimnya kayak gitu ya. Ngeri pokoknya ya pemirsa kalau sampai terjadi seperti itu. Apalagi ini mbaknya ini, PMI ini udah mengalami gagal ginjal ya. Aduh ya Allah ya Robbi, itu adalah penyakit yang jangan sampai ya pemirsa. Wah, niat kita ingin bekerja ke luar negeri, ingin sehat ya kan, sehat, bisa pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Jadi buat semuanya mohon pintar-pintar untuk menjaga diri kita di luar negeri ya begitu. Jadi saya pun pernah mengalami, bukan saya sendiri, teman saya sendiri. Jadi saya itu lagi belanja, nah ini bener-bener ya terjadi, lagi belanja, pasar saya di Mefu, di bawah jembatan, di situ ada pasar. Nah saya itu sore-sore belanja pemirsa di situ di pasar Mefu karena rumah saya di situ. Nah ketemu teman saya yang udah lama sekali saya nggak jumpa. Beliau itu rumahnya nggak tahu di sebelah mana, tetapi pas udah lama nggak ketemu, pas beliau ke pasar, nah tetapi mukanya itu tutup, entah pakai masker waktu itu, entah pakai kerudung diginiin, pokoknya ini nggak kelihatan. Nah begitu, dan saya itu nyapa beliau, gitu kan, saya nyapa beliau, kelihatan ini mukanya udah lama, aku bilang gitu kan, nggak ketemu. Terus kenapa itu ditutupin? Pas dilihatin ininya itu bengkak merah. Aku bilang ngeri kan, aku shock gitu kan pemirsa. Itu kenapa mukanya? Ini katanya efek dari krim. Waduh, aku kaget pemirsa. Udah aku bilang jangan dilanjutin gitu kan. Nah itu aku sendiri mengalaminya, melihat gitu ya, temanku sendiri kayak gitu, ininya sampai merah memar gitu kan, gini kan. Aduh, udah jangan pemirsa. Buat sahabat migran, ini jangan coba-coba ya sembarangan pakai kayak gini. Pokoknya kalau pengen glowing, cuci muka yang rutin tiap hari ya, rutin kayak gitu. Habis dari luar debu-debu kayak gitu sehari
6 kali, 7 kali ya gitu, 8 kali, 10 kali kalau banyak waktu atau lebih kayak gitu. Yang rutin aja. Dan pakai krim yang udah ada komposisinya, yang udah terpercaya kayak gitu ya. Di sini nggak ada endorse di sana mungkin. Nah pemirsa, selain krim ya, ini ingat ya, selain krim buat wajah ya, banyak sekali saya lihat itu ada buat pemutih ini ya, pemutih tangan gitu ya, kulit kayak gini, bukan cuma wajah doang, kulit, ataupun buat pemutih gigi kayak gitu ya, ataupun buat apalah sebagainya gitu kan, kayak ini ya, apa namanya sih, lensa mata ya atau apa gitu. Pokoknya buat semuanya itu hati-hati lah, karena di sana itu, di luar negeri saya lihat itu banyak sekali praktek-praktek kayak gitu untuk memutihkan kulit. Ada loh, ini kulit ini saya ini hitam tuh. Ini bisa jadi putih itu melalui pengobatan ya kan, rutin tiap minggu sekali kayak gitu kan. Nah ini aja muka gitu kan, datang ke suatu tempat gitu kan, praktek untuk memutihkan gitu kan, ada kan itu kan cara pengobatannya gitu kan, praktek itu juga harus hati-hati pemirsa. Pokoknya hati-hati lah gitu ya. Tadinya kita pengen wajah mulus, halus, glowing ya gitu, nanti ujung-ujungnya waduh kesehatan. Nah itu yang tidak kita inginkan. Nah itu dia pemirsa informasinya yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga dijadikan pelajaran dan bermanfaat buat semuanya. Jaga terus kesehatan kalian masing-masing di luar negeri. Semoga bisa pulang ke Indonesia membawakan kesuksesan dan bisa berjumpa kembali bersama keluarga tercinta masing-masing. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pileleyan.